Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuan untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan konten Arema. Ini alasan Fernando Valente tidak ingin satu tim dengan anaknya. Sebelumnya, kabar Z Valente yang akan hengkang dari Persebaya Surabaya lebih dulu terdengar di publik. Ada dua pemain asing Persebaya yang kemungkinan lebih dulu pergi dari Surabaya, yaitu Paulo Victor dan Sho Yamamoto. Fernando Valente juga terlihat di laga antara Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Fernando Valente memastikan bahwa kedatangan anaknya ke Arema FC tidak benar. Arema FC memang sedang bergerak di bursa transfer sebagai persiapan putaran kedua Liga 1 tahun 2023-2024. Akan tetapi, sejauh ini Zu Valente tidak menjadi target Singo Edan. Rumor, hanya rumor. Apa yang diinginkan manajemen, kami akan lihat itu. Kita lihat ke depan. Apakah benar atau tidak? Kata Valente. Fernando menegaskan bahwa dia dan anaknya berusaha untuk profesional dan tidak mencampur adukan urusan keluarga dengan pekerjaannya. Saya bicara dengan Z hanya soal cucu-cucu, bukan soal rumor apapun dan karirnya. Khawatirnya kami tidak bisa junjung tinggi sikap profesional, tambah Fernando. Sebelumnya, Ayan dan anak ini memang pernah berada dalam satu tim yang sama. Sedangkan si Valente adalah salah satu pemainnya. Kita lihat saja apa yang terjadi di masa depan. Arema FC pasang target out zona degradasi dari 2 pertandingan terakhir. Jelang 2 pertandingan terakhir putaran pertama Liga 1 tahun 2023-2024, Arema FC mulai fokus pemusatan latihan TC di Kota Batu. Sesuai dengan jadwal, pada pekan ke-16 Arema FC akan melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Biji Habibie Parepare, Jumat malam. Sementara pekan ke-17 akan mempertemukan tuan rumah dengan Madura United FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu sore. Menyisakan 2 laga melawan PSM Makassar dan Madura United. Singo Edan pasang target keluar dari zona degradasi klasemen sementara. Seperti yang diketahui, hingga saat ini Arema FC tertahan di posisi 16 dengan total 13 poin. Poin itu diperoleh dari 3 kemenangan dan 4 laga imbang. Sementara sisanya, sebanyak 8 pertandingan berakhir dengan kekalahan. Selama 15 pekan Liga 1 bergulir, Singo Edan hanya mampu unggul atas Persikabo tahun 1973, Bayangkara FC, dan PSS Sleman. Rapor merah ini tentu menyulitkan Gustavo Almeida DKK untuk merangkak naik ke posisi atas papan klasemen. Pelatih Arema FC, Fernando Valente, mengatakan bahwa 2 laga terakhir ini sangat penting. Tim bertekad meraih poin penuh untuk keluar dari zona degradasi, sehingga menurutnya, tambahan 6 poin tersebut akan memudahkan langkah berikutnya untuk Singo Edan. Jumlah kreasi peluang Arema rendah. Fernando Valente bicara tentang expected goals. Jumlah kreasi peluang Arema rendah jika dibandingkan dengan klub-klub Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 lainnya sampai pekan 15. Namun, pelatih Arema, Fernando Valente bicara tentang expected goals XG kreasi peluang tersebut. XG merupakan data yang berisi kemungkinan gol yang dicetak oleh seorang pemain atau tim yang diambil berdasarkan jumlah peluang yang diciptakan sepanjang pertandingan. Semakin dekat titik tembak dengan gawang, maka XG atau kualitas peluang mencetak golnya semakin besar. Berdasarkan data statistik, Arema mampu melesakkan 118 kali tembakan, di mana 62 diantaranya mengarah ke gawang dan menjadi 15 gol. Akurasi tembakan Arema tergolong tinggi, mencapai 53%, sedangkan efektivitasnya hanya 13%. Ada yang namanya XG tentang kualitas peluang. Itu yang jarang dibicarakan. Artinya, jika kita sekadar bekerja untuk data statistik, bisa saja kita tandang bola ke gawang lawan,
maka statistik bicara kita lebih banyak peluang. Tapi, XG tidak demikian, kata Fernando. Bersama PSM Makassar, Bernardo Tavares belum pernah kalah lawan Arema. Bersama PSM Makassar, Bernardo Tavares punya rekor positif menghadapi Arema. Jalang bersua di pekan 16 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Jumat 20 Oktober 2023, pukul 19 WIB, pelatih asal Portugal itu belum pernah kalah lawan Arema. Ini menjadi musim kedua Tavares bersama tim berjuluk Juku Eja itu. Hingga pekan 15, tercatat 32 kemenangan dari 64 laga dibukukannya sebagai pelatih kepala PSM. Menariknya, 2 kemenangan diantaranya didapatkan Tavares saat PSL bersua skuad Singo Edan. Momen itu terjadi di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Yang akhirnya menasbihkan mereka sebagai juara. Pada putaran pertama, Arema kalah 0-1 di kandang PSM 20 Agustus 2022. Sementara, saat bertindak sebagai tim tuan rumah pun, 4 Januari 2023 Arema masih kalah 0-1. Selain di Liga 1, Arema dan PSM Makassar ternyata sudah pernah saling bertemu. Sayangnya, lagi-lagi anak asuh pelatih Bernardo Tavares ini yang keluar sebagai pemenang. Momen itu terjadi ketika Arema bersua dengan PSM di Piala Presiden tahun 2022 11 Juni 2022. Seolah sudah langganan, Arema kembali menelan kekalahan 0-1 dari PSM di babak penyisihan grup. Semoga keadaan bisa memenangkan kita, ujar Valente.